Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Para alim, para asatid, para buya yang saya hormati, berwasilah atau bertawassul yang dibolehkan, itu tujuannya apa? Tawassul atau wasilah itu bagian dari cara doa agar doa kita cepat terkabul. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Pertama, perintah bertakwa pada Allah. Ternyata perintah bertakwa tidak cukup, ada perintah lagi, dan carilah wasilah kepada Allah. Wasilah itu artinya apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir, wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsiril maksud. Sesuatu yang dapat mengantarkan kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan. Itu wasilah. Saya beberapa hari yang lalu masih di Batam, Tanjung Pinang. Kalau dari Batam, Tanjung Pinang ke Pekanbaru ini naik perahu atau jalan kaki kira-kira berapa lama? Mungkin berhari-hari belum sampai. Karena ingin cepat, saya naik pesawat Citylink dari Hang Nadim ya ke sini. Ternyata dari Hang Nadim ke sini tak sampai 1 jam. Nah, ini pesawat ini namanya wasilah, biar cepat. Kita ini berdoa kepada Allah, dikabulkan semua. Allah mengabulkan. Cuma kadang-kadang orang ingin sesuatu setelah akan mati baru dikasih oleh Allah. Ada kadang anaknya, ada ingin mobil bagus, baru setelah dia tak kuat naik mobil, anaknya punya mobil. Akhirnya ingat, ini mobil dulu yang pernah doa. Dikasih oleh Allah. Mengapa doa kita ini Allah ngasihnya lambat? Karena kita ya kurang dekat dengan Allah. Kurang dekat dan mungkin banyak dosa-dosa. Kalau orang itu dekat kepada Allah itu tak perlu berdoa. Kadang-kadang ingin aja dikasihkan oleh Allah. Dulu di Jawa ada istrinya kiai saya, kiai kami. Kadang-kadang lagi tidak musim mangga. Mangga sudah habis ya. Beliau bilang, saya ini kok ingin makan mangga ya. Tiba-tiba ada tamu menghantarkan mangga. Kadang-kadang musim durian dah habis di Jawa. Lalu beliau bilang, saya ini kok ingin makan durian. Tiba-tiba ada orang ngantarkan durian. Artinya apa? Kalau orang itu gak punya dosa, orangnya bersih, ingin aja Allah kabulkan, baru ingin. Kalau orang ini banyak dosanya, apalagi kadang dosanya tidak tahu kalau itu dosa, dan kadang gak merasa dosa, padahal dosa, minta berlama-lama gak dikasih. Makanya di sini perlu wasilah. Wasilah itu perlu. Dan wasilah ini bermacam-macam. Wasilah itu ada asmaul husna. Karena di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Karenanya banyak amalan-amalan ya, baik dari hadis, dari sahabat, dari ulama salaf, dari guru-guru kita ada asmaul husnanya. Itu dalam rangka wasilah. Kemudian wasilah itu amal soleh. Amal soleh itu juga wasilah. Contoh berwasilah dengan amal soleh. Misalnya punya hajat, lalu sholat hajat. Atau misalnya ada kesulitan ekonomi, lalu membaca surat Waqiah sekian-sekian misalnya. Atau misalnya susah, sering susah, akhirnya tiap malam baca surat Ad-Dukhan. Atau misalnya hatinya kurang lapang, sering sumpek, lalu baca Alam Nashrah tiap hari. Itu namanya wasilah amal soleh. Atau ingin cepat kaya, lalu mengamalkan Dalailul Khairat, atau kitab-kitab sholawat, atau apa. Itu namanya wasilah amal soleh. Dan ini
amalan-amalan seperti ini tidak tercela. Tidak dicela oleh syara. Karena memang sebagian orang itu memang ada kebutuhannya seperti itu. Dan gak apa-apa. Orang baca surat Yasin, punya hajat, baca Yasin 41 kali karena punya hutang biar cepat lunas misalnya. Atau baca Waqiah tiap habis asar 14 kali karena punya hutang biar cepat lunas. Itu gak apa-apa. Mengapa tidak apa-apa? Karena memang orang itu levelnya beda-beda. Levelnya orang di dalam beribadah itu beda-beda. Ada levelnya orang itu khawasul khawas. Level pertama, khawasul khawas itu ya orang yang istimewa di antara orang yang istimewa. Kalau khawasul khawas ini beribadah bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka. Tapi bagaimana? Karena semata-mata penghambaan diri pada Allah, karena cinta pada Allah. Kalaupun masuk surga ingin jumpa Allah saja. Sama dengan orang cinta kepada seorang raja, cinta kepada seorang ulama. Dia datang ke sana tujuannya apa? Ingin jumpa karena senang. Ini level pertama. Jadi bukan karena apa-apa. Ada di bawahnya lagi, khawas ya, di bawahnya ini. Apa? Ada orang beribadah ingin masuk surga dan takut neraka. Ini namanya ikhlasut tujjar. Ikhlasnya para peniaga, para pedagang. Saudara pergi ke toko beli barang, berapa? 10.000. Yang punya barang ini ngasih barang sama saudara ikhlas. Mengapa? Dapat uang 10.000. Sama dengan orang datang ke buya, ke ustadz. Mengapa? Datang ke sana pasti dibagi makan. Karena ingin makan aja, mungkin dia lewat, singgah di sini aja, nanti bagi makan. Setelah dibagi makan, kadang buaya gak keluar, orang ini gak apa-apa, yang penting dah makan balik dah, tak jumpa dengan buaya. Ini yang kedua. Jadi ingin orang beribadah, beramal soleh, ingin masuk surga, takut neraka. Ini ikhlas. Tapi ikhlasnya lebih lemah dari yang tadi itu. Lebih lemah. Mengapa? Karena seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka, ini tak ibadah ini. Tidak beribadah. Yang ketiga, ini yang paling rendah, ikhlasul awam. Ada orang beribadah kepada Allah, rajin sholat berjamaah, ikut majelis zikir, ikut ini. Kenapa kok ikut itu? Kalau ikut itu katanya ekonominya lancar. Kalau punya hutang cepat lunas. Kalau bisa cepat kaya apa? Atau misalnya orang mengamalkan waqiah tiap malam. Mengapa? Punya hutang, datang sama buya, buya saya ini baca apa, saya punya hutang sekian, kerja banting tulang tak mampu melunaskan. Oh kamu tiap malam baca ini, baca waqiah misalnya 41 kali. Akhirnya orang ini tiap malam baca waqiah. Ini gak apa-apa seperti ini. Dan cuma ini ikhlas paling lemah. Mengapa paling lemah? Ikhlas seperti ini gampang goyah. Saudara misalnya punya hutang 10 juta. Karena gak lunas-lunas oleh buya suruh baca waqiah tiap malam 21 kali misalnya. Hanya baca. Dapat 3 malam kawannya datang. Apa? Saya ingin ngajak kamu ngopi-ngopi di sana. Minum bandrek atau apa di sana. Oh saya tidak bisa. Saya punya rutinan tiap malam. Rutinan apa? Saya baca ini tiap malam 21. Saya bacanya pelan nanti jam 2 baru selesai. Kenapa baca ini? Ini amalan dari buya. Saya ini punya hutang 10 juta. Katanya kalau baca ini cepat lunas. Berapa hutang kamu? 10 juta. Gini aja lah. Yang penting kamu temani saya minum-minum bandrek atau apa di sana. Yang 10 juta tak kasih. Kira-kira orang ini masih baca waqiah atau ikut kawannya kira-kira. Ini ikhlas level 3. Ya, level 3. Dan gak apa-apa seperti itu. Karena memang dalil-dalil syar'i ada yang seperti itu. Memang ada, misalnya hadis ya. Hadis sabda Rasulullah SAW, "Man qara'a suratal waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan." Siapa yang baca waqiah tiap malam tidak akan pernah fakir. Akhirnya tiap malam dia baca waqiah, biar gak fakir. Setelah kaya kira-kira bagaimana? Ya mungkin kadang baca, kadang tak baca itu. Kadang lama tak baca itu. Dan gak apa-apa memang seperti itu.
artinya tidak tercela. Karena memang ini ikhlasnya levelnya beda-beda. Ada yang levelnya anak-anak, ada yang levelnya sudah dewasa, ada yang sudah levelnya paling tinggi. Yang kalau anak-anak kita kadang-kadang ya mau sekolah misalnya, kamu asalkan rajin nanti dibelikan sepeda, nanti pulangnya dari sana dibelikan, oh ya dah akhirnya berangkat. Dan itu gak apa-apa karena memang kasih anak-anak. Dan jangan disuruh ikhlas. Misalnya, ayah saya nanti mau ngaji di sana asal dibagi uang. Loh kamu harus ikhlas, jangan minta itu. Ini anak-anak memang. Jangan disuruh ikhlas. Kadang-kadang orang yang sebesar kita ini level ikhlasnya anak-anak. Jadi memang mau ikut majelis taklim, mau ikut kajian, memang perlu disampaikan hadis-hadis yang ikut ini nanti ekonominya lancar. Karena memang ada memang di pesan Imam Abu Hanifah kepada muridnya Abu Yusuf. Kamu jangan tinggalkan ilmu. Karena kalau kamu meninggalkan ilmu, nanti kehidupan ekonomi kamu sempit. Imam Abu Hanifah mengambil penafsiran dari ayat waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, hidupnya biasanya susah. Makanya orang yang susah jarang ke majelis zikir itu. Jarang ke majelis zikir, gak mau sama majelis taklim itu. Dan itu gak apa-apa memang. Karena memang sebagian syarak memang memberikan iming-iming, janji-janji untuk urusan dunia. Dan itu untuk orang-orang yang ikhlasnya levelnya kelas awam. Tawakalnya juga kelas awam. Apa-apa yang kelas awam itu gak apa-apa. Oleh syarak memang dibolehkan. Jangan dilarang seperti itu. Itu tidak ada masalah. Ini wasilah ya, wasilah amal soleh agar orang tawassul amal soleh agar orang cepat kaya atau apa, itu gak ada masalah. Kemudian termasuk wasilah lagi minta doa orang soleh. Minta doa. Kita ini doa sendiri macam lama. Akhirnya kalau ada orang soleh minta didoakan. Pakai air atau doa apa langsung. Itu tidak apa-apa seperti itu. Mengapa? Sebagian sahabat dulu kalau ada hajat datang pada Rasulullah SAW. Dan sebagian sahabat ini hajatnya kadang memang urusan dunia. Ada sahabat Qatadah bin An-Nu'man Al-Ansari. Pada waktu perang Uhud, salah satu matanya jatuh. Kena panah akhirnya menggantung jatuh. Selesai perang dibawa menghadap Rasulullah. Rasulullah tolong saya, tolong awak Rasulullah. Gimana? Ini mata saya jatuh. Kemarin kena panah sama musuh. Terus gimana? Kembalikan lagi katanya. Tolong kembalikan lagi. Lalu oleh Rasulullah dijawab, gini aja, mata kamu itu buang, kamu saya jamin masuk surga. Apa kata Sayyidina Qatadah? Rasulullah, surga ini balasan yang agung. Siapapun pasti ingin surga. Tapi kalau ini gak balik lagi, saya ini suka kawin. Nanti orang gak mau dilamar saya katanya. Qatadah ini orangnya ganteng. Kalau ada orang perempuan gak punya suami, dilamar sama dia. Suka kawin. Kalau ini gak ada, orang gak mau kawin sama saya. Akhirnya apa? Dikembalikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tak bilang, kamu ini dikasih surga gak mau, kok minta kawin? Enggak. Dikembalikan memang. Mengapa? Karena manusiawi. Orang ingin kawin itu manusiawi. Setelah dikembalikan, dan ini mata yang dikembalikan oleh Rasulullah SAW sampai wafat itu pandangannya lebih kuat daripada yang sebelahnya. Setelah dikembalikan, apa kata Qatadah? Rasulullah minta lagi. Apa? Doakan biar masuk surga. Akhirnya didoakan masuk surga itu. Mengapa? Karena Rasulullah ini rahmatan lil alamin, ingin umatnya masuk surga. Jadi gak masalah orang menginginkan dunia itu, gak masalah. Ya karena memang kebutuhan. Makanya di dalam hadis itu sabda Rasulullah SAW, ni'mal malus salih lil abadis salih. Sebaik-baik harta yang baik bagi hamba yang baik. Uang itulah kalau yang pegang orang baik, paling ya untuk bangun pesantren ya, untuk bangun masjid, untuk apa. Itu kalau yang pegang uang orang soleh. Tapi kalau yang pegang uang ini tidak soleh, ya mungkin ya untuk maksiat-maksiat atau untuk apa. Dan harta itu
disimpan itu harta ini. Jadi kata Imam Hasan Basri, teman yang paling buruk itu harta, uang paling buruk. Mengapa? Dia manfaat kalau dibuang. Saudara punya uang, cuma dipegang, gak ada gunanya. Kalau uang ini kalau dipegang, tidak diinfakkan, pertama mungkin nanti untuk dokter karena sakit. Kedua mungkin kena tipu orang. Ketiga ahli waris. Itu kalau uang ini gak diinfakkan. Tapi kalau uang ini diinfakkan, maka berarti manfaat bagi diri sendiri. Manfaat bagi kita. Kalau gak diinfakkan, ya tinggal nunggu aja nanti. Ini kira-kira untuk dokter, atau kena tipu orang, atau kena apa? Atau ahli waris, karena dia mati duluan. Kalau dia mati duluan, istrinya masih muda, enak suami berikutnya itu. Karena dapat warisan. Atau suaminya atau istrinya mati duluan, banyak kalungnya, banyak gelangnya, mau diinfakkan, istrinya bakhil, pelit, akhirnya dia meninggal, enak suaminya kawin lagi itu, boleh, dia ada emas, ada warisan, ada apa itu. Nah ini banyak ya kejadian seperti itu. Ada orang kaya kalau sumbang untuk pesantren 3 juta, 5 juta, udah mungkin ya merasa banyak. Akhirnya apa? Cucunya lulus SMA, mau ngelamar jadi polisi. Datang calo, lewat saya kalau jadi polisi. Berapa? 300 juta. Akhirnya apa? Anaknya tak dipanggil-panggil jadi polisi. Uangnya gak kembali lagi. Nah, ini namanya uang hilang, gak dapat pahala, saudara. Ini gak dapat pahala ini. Mengapa? Kena tipu orang karena bodoh dia. Tapi kalau uang ini ke pesantren atau ke masjid, ini hilang dapat pahala dan kembali kepada dirinya sendiri. Ini memang seperti itu. Jadi kita ini bukan gak boleh kaya, cari harta sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, infaknya kemana? Jangan sampai didiamkan. Karena kalau didiamkan ya, kadang-kadang orang itu syuh itu artinya kikir. Untuk dirinya sendiri gak mau mengeluarkan banyak. Dia rela makan dikit-dikit. Ya yang enak ya ahli warisnya nanti itu. Atau nanti maling, penipu, atau siapalah yang dekat dengan dia itu. Dia gak bisa menikmati. Dan dia gak dapat pahala itu. Gak dapat pahala. Harta itu yang memberikan pahala pada kita, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Kalau gak diinfakkan, bukan untuk itu, gak dapat pahala. Dan orang yang banyak uangnya, ibadah yang paling afdol itu memang bersedekah. Pada masa salaf, ada orang kaya datang kepada ulama sufi. Buya, saya ini sekarang rajin tahajud, rajin puasa. Dia kaya raya. Dimarahi sama ulama sufi. Ini bukan ibadahnya kamu, katanya. Ibadahnya kamu itu banyak sedekah dan bagi makan orang. Karena kamu banyak uangnya. Dan orang banyak uangnya itu, walaupun sedekahnya banyak, jangan sombong. Mengapa? Sedekahnya orang kaya, nominalnya banyak, pahalanya kalah sama sedekahnya orang miskin, yang nominalnya sedikit. Makanya sabda Rasulullah SAW, dirhamun sabaqa mi'ata alfi dirhamin. 1 dirham mengalahkan pahala 100.000 dirham. Kok bisa Rasulullah? 1 dirham mengalahkan pahala sedekah orang 100.000 dirham. Yang sedekah 1 dirham itu uangnya cuma 2 dirham. Dia sedekahkan 1 dirham. Kalau uang tinggal 1 dirham, 1.000 rupiah. Di sini cukup beli apa? Tak cukup saudara. Beli makan tak cukup. Minuman sekarang 2.000. Minuman yang air mineral itu. Kalau itu ada di kota-kota besar, masuk toilet 1.000 gak cukup. 2.000 masuk toilet itu. Kecuali kita buang di pinggir-pinggir jalan itu. Masuk toilet aja tak cukup. Parkiran sekarang berapa? 3.000, tak cukup uang parkir. Jadi yang satunya ini sedekahnya 1 dirham, uangnya cuma 2 dirham. Yang satunya uangnya unlimited, tak bisa dihitung. Di ATM-nya banyak, asetnya banyak. Dia bagi 100.000, kalah pahalanya. Pahalanya kalah. Jadi kalau memang macam ini, macam enak orang miskin ya. Sedekah dikit aja mengalahkan sedekahnya bos-bos yang kaya-kaya itu.
Orang miskin. Tapi miskin tak enak saudara. Kenapa? Tak punya uang tuh pusing. Kalau nggak punya uang itu mestinya sehat, malah sakit kepala itu. Nggak punya uang. Nah ini artinya apa? Kembali kepada yang tadi, kita berdoa, bertawassul, beramal soleh, biar kaya itu gak apa-apa. Bukan perbuatan yang tercela. Karena memang orang levelnya, kelasnya beda-beda itu. Tidak tercela memang seperti itu. Ya mungkin tercela menurut kelas yang lebih tinggi. Tapi orang memang kelasnya beda-beda. Kalau ingin kaya. Dan sebagian doa-doa Rasulullah SAW, sebagian sahabat memang didoakan kaya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an dibawa mamanya, ibunya ketika usia 8 tahun. Karena orang miskin, Anas bin Malik ini bajunya pakai tudung mamanya. Tudung mamanya digunting jadi 2, satunya untuk bawahan sarung, satunya buat atas. Datang menghadap Rasulullah, ibunya bilang, "Ya Rasulullah, khadimuka Anas. Ud'ullaha lah." Ini khadimmu, pelayanmu Rasulullah. Rasulullah perlu apa? Suruh anak saya ini. Tapi doakan pada Allah. Lalu Rasulullah mendoakan apa? Allahumma akthir ma lahu wa waladah. Wa barik lahu fima a'taitah. Ya Allah, perbanyaklah harta anak ini. Dan perbanyak pula anaknya. Dan berikan keberkatan bagi apa yang kau berikan kepadanya. Jadi Anas bin Malik ini didoakan banyak harta, banyak anak. Akhirnya macam mana? Anas bin Malik ini hidupnya kaya raya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Anas bin Malik sudah dewasa, ikut perang kemana-mana. Ketika Basrah dan Kufah ditaklukkan di Irak, Anas bin Malik tinggal di Basrah atau di Kufah, di Irak. Dan beliau kaya raya. Mengapa kaya raya? Kebun orang lain, ketika musim kemarau tak ada air, kebunnya Anas bin Malik ini oleh Allah diturunkan hujan, sehingga boleh panen 2 kali. Karenanya kata beliau, "Fawallah inna mali lakatsir." Harta saya ini banyak sekali. Kemudian oleh Rasulullah itu didoakan banyak anak. Anaknya berapa? Wa inna waladi wa walada waladi la yu'aduna al-yawm ala nahwil mi'ah. Anak saya dan cucu saya sekarang ini lebih dari 100. Bahkan kata para ulama sampai wafat anaknya sendiri 125. Pernah terjadi wabah, bukan COVID ya, wabah taun. Satu hari anaknya beliau yang meninggal 80. Karena kena wabah. Untungnya anaknya 125. Kan masih ada sisanya itu. Ya. Berapa sisanya? 45. Coba anaknya 80 kan langsung habis anaknya itu. Jadi memang didoakan banyak harta, banyak anak. Orang ini kalau banyak harta, ya gak punya anak susah juga. Untuk apa harta ini? Orang banyak anak gak punya harta, ya susah juga. Tapi kalau harta banyak, anaknya banyak, ini Masya Allah luar biasa. Kira-kira kalau Anas bin Malik ini anaknya 125, ibunya mereka ada berapa itu? Jadi gak apa-apa ya, berdoa banyak anak gak apa-apa itu. Berdoa banyak anak, nanti banyak ibunya. Sama rizkinya itu. Saya kira itu ya, waktu sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'na biha annaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته